Terima kasih moderator, Sekjen Pengurus Pusat GMFKPPI, Bung Ari Karyadida. Yap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam SKM. SKM. Yang saya hormati para narasumber dan seluruh rekan-rekan GMFKPPI di seluruh Indonesia, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan seluruh hadirin yang masih mengikuti webinar dalam rangka hari ulang tahun ke-42 GMFKPPI. Pada kesempatan bicara kedua ini, saya ditugaskan oleh panitia, oleh pengurus pusat GMFKPPI, tadi di awal memberikan sambutan mewakili Dewan Pertimbangan Pusat GMFKPPI. Sekarang di sesi diskusi ini, saya diminta bicara dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Saya diberikan topik dengan tajuk solid, kuat, dan militan bersama Pancasila. Setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama pemaparan dari para staf ahli, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga adalah ketua, yang juga adalah anggota Dewan Pertimbangan Pusat GMFKPPI, dan baru saja kita mendengarkan tausiah kebangsaan dan tausiah hukum dari Al-Mukarram Profesor Dr. Yasona Haji Lauli, PhD. Jadi itulah ciri seorang nasionalis sejati. Seorang nias beragama Kristen begitu fasih menggunakan diksi-diksi yang biasa dipakai oleh umat Islam. Beliau telah mengajarkan kepada kita itulah keindonesiaan. Tidak ada fobia agama di antara kita satu dengan yang lain. Dan saya kira itulah yang mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa. Salut untuk Profesor Dr. Yasona Haji Lauli, PhD. Siap, Ketua. Rekan-rekan juang yang saya hormati, juga kita appreciate dari pukul 2 tadi, Pak Menteri Hukum dan HAM kita ini di tengah kesibukannya, beliau dengan setia terus berada di layar webinar ini sejak prosesi hari ulang tahun tadi. Ini membuktikan bahwa sebagai putra purnawirawan mayor polisi, jadi kalau Pak Lauli ini pangkatnya lebih tinggi dari ayah saya purnawirawan kapten polisi, ayahnya Profesor Lauli ini adalah mayor purnawirawan mayor polisi. Kalau Pak Sakti Pak Trenggono tadi adalah alumni, ayahnya adalah purnawirawan Letnan 1 Angkatan Darat. Jadi kami dulu, orang tua kita sama-sama bergabung dalam institusi negara yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebagai Ketua Timpus, saya mengucapkan terima kasih Pak Menteri atas kesetiaannya untuk ikut membesarkan organisasi yang dulu orang tua dibesarkan oleh orang tua kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, sebagai Wakil Ketua MPR, saya memang memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Pada saat Pak Lauli masih menjadi Wakil Ketua Tim Kerja Kajian Ketatanegaraan di MPR RI, sebelum beliau menjadi Menteri 2 periode, beliau pimpinan di Lembaga Kajian Ketatanegaraan dan Badan Sosialisasi. Beliaulah yang ikut merancang program kegiatan sosialisasi di saat Pak Taufik Kemas menjadi Ketua MPR dulu dengan nama Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara. Program ini untuk menjawab ketiadaan negara atau ketidakhadiran negara pasca dibubarkannya BP7. Dulu kita ingat di zaman kami sekolah dulu, masuk kuliah semester pertama, langsung mengikuti penataran P4. Lalu kemudian pegawai negeri, TNI, Polri yang ingin naik pangkat, naik jabatan juga mengikuti penataran-penataran P4. Tapi ketika Pak Harto turun, tahun 98, di tahun 99 Pak Habibie membubarkan BP7, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Satu badan yang bertanggung jawab untuk membangun mental ideologi bangsa kita. Nah, sejak saat itu kemudian negara tidak hadir. Barulah di 2012, MPR mewakili ketiadaan negara dengan menegakkan program sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara yang kemudian sekarang dilanjutkan dengan nama sosialisasi 4 pilar MPR RI, yaitu sosialisasi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar NRI 45 sebagai konstitusi negara,
NKRI sebagai bentuk negara yang final, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan sistem sosial bangsa Indonesia. Haji Hamonangan Lauli ikut berperan dalam menyusun program 4 pilar berbangsa dan negara ini. Untuk mempersingkat waktu, dari topik solid, kuat, dan militan bersama Pancasila, karena ini adalah acara hari ulang tahun GMF KBPI yang ke-42, dan setiap kita memperingati hari ulang tahun, selalu kita gunakan satu momentum, melakukan refleksi kritis terhadap perjalanan organisasi kita di masa yang lalu. Karena topik saya adalah tentang Pancasila, maka saya akan bicara tentang proses bagaimana Pancasila itu dibentuk oleh para pendiri bangsa kita. Ini juga dapat kita jadikan momentum untuk melakukan refleksi, introspeksi, dan proyeksi. Untuk kita melihat kemudian situasi apa yang sebenarnya terjadi sampai dengan hari ini. Tadi saya senang yang mewakili Wakil Menteri Pertahanan mengingatkan kepada kita tentang penjajahan dalam bentuk baru, neo-imperialisme atau neo-kolonialisme. Dan di zaman Perang Dunia Kedua dulu itu kita melihat kolonialisme konvensional melalui penjajahan secara militer dan lain sebagainya. Tapi sekarang neokolonialisme, penjajahan dalam bentuk baru itu tidak secara konvensional, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain, termasuk di antaranya menjajah lidah bangsa Indonesia. Yang saya maksud menjajah lidah bangsa Indonesia, di antara kita kadang-kadang lebih suka yang namanya kopi Starbucks, kopi yang diimpor dari bangsa lain. Tapi kita lupa bahwa kopi Lampung, kopi Aceh, kemudian kopi Bondowoso, dan lain-lain sebenarnya lebih nikmat. Tapi kita kemudian larut dalam selera-selera asing yang kemudian seakan-akan lidah kita dijajah oleh selera rasa bangsa lain. Begitu juga mata kita. Ketika kita berekreasi, yang ada di pikiran kita adalah seakan-akan negeri lain itu lebih indah dari Indonesia. Padahal negeri kita tidak kalah indahnya dari negeri bangsa-bangsa lain. Tapi karena paradigma standar rekreasi itu seakan-akan adalah di dunia internasional lain, kemudian kita terjajah untuk kemudian memalingkan keindahan bangsa kita sendiri, dan akhirnya kita berekreasi ke negara lain yang akhirnya menambah devisa bagi negara-negara lain. Nah, oleh karena itu saya mengawali materi singkat saya dengan mengutip seorang pujangga dari negara yang tadi salah satu disebut oleh Pak Yasona Lauli dari Estonia, seorang penulis dari Estonia bernama Juri Lina. Dia pernah mengatakan dalam bukunya Architect of Deception di tahun 2004, yang mengatakan adalah ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah satu negeri. Yang pertama adalah kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan jika leluhur itu bodoh dan primitif. Apa yang dikatakan oleh Juri Lina ini, kita melihat fenomena di dalam realitas sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan kita. Unsur-unsur di tengah-tengah masyarakat kita yang mempersoalkan kembali relasi yang begitu indah, begitu sangat harmoni dirajut di antara paham-paham golongan-golongan yang ada di bangsa Indonesia ini. Ada paham tentang nasionalisme, paham tentang agama, relasi agama dan negara, relasi Islam dan Pancasila, seakan-akan ingin dipertentangkan sekali. Mereka ingin memutus bahwa ada sejarah yang dulu pernah oleh para pendiri bangsa kita menjadi satu kesepakatan, satu konsensus, satu titik temu yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Juri Lina ini dengan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana proses terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa dengan kemudian Pancasila yang diwariskan sebagai dasar dan ideologi yang mempersatukan kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati semua, ada 5 bangsa di dunia yang pernah menjajah bangsa Indonesia ketika masih bernama kerajaan-kerajaan Nusantara dulu. Ada bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol, bangsa Belanda, Inggris, dan Jepang. Inilah 5 bangsa di dunia yang pernah menjajah bangsa kita. Dari 5 penjajah ini, Belanda adalah tercatat bangsa yang paling lama menjajah bangsa kita. Mengapa? Karena salah satu yang digunakan oleh Belanda adalah satu strategi politik yang amat efektif, karena kemajemukan bangsa Indonesia yang begitu sangat plural, dan oleh karenanya sangat mungkin untuk diadu domba satu dengan yang lainnya dengan berbagai isu, mulai dari isu suku,
agama, ras, etnis, antar golongan, dan lain sebagainya, yang mulai terbentuk sejak zaman Nusantara dulu, Belanda memahami struktur antropologi dan sosiologi bangsa Indonesia atau masyarakat Nusantara pada waktu itu, akhirnya politik divide et impera mereka ciptakan. Politik adu domba, mengadu domba antar kesultanan satu dengan kesultanan lain, kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, dan sebagainya, yang tujuannya adalah kalau mereka diadu domba dengan cara fitnah, menyebarkan hoax. Jadi sejak dulu itu Pak Ari Gandida sudah ada yang namanya hoax, cuma karena belum ada medsos, namanya belum dikenal dengan nama hoax. Tapi fitnah sudah terjadi di antara para kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan pada waktu itu. Dengan berhasil diadu domba, maka lemahlah kerajaan-kerajaan Nusantara itu. Ketika lemah, rebut, kuasai. Akhirnya dirampoklah kekayaan alam bangsa Indonesia beratus-ratus tahun lamanya. Menyadari politik adu domba ini membuat bangsa Indonesia terus menjadi bangsa yang terjajah. Kemudian para pejuang nasional bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya untuk mencari kode yang sama. Sebagai satu bangsa, satu masyarakat yang mengalami persamaan nasib. Dan kemudian persamaan nasib itu mendorong persamaan kehendak di antara mereka. Karena terbentuk persamaan perangai dan karakter sebagai bangsa yang terjajah. Kemudian tumbuhlah dan berkembanglah organisasi-organisasi pergerakan, kepemudaan, kemudian mahasiswa, dan juga ormas-ormas keagamaan. Tadi Profesor Dr. Yasona Lawli menyebut berdirinya organisasi-organisasi kedaerahan. Yong Ambon, Yong Batak, Yong Jawa, Yong Sunda, dan lain-lain sebagainya. Yang sebelumnya diawali berdiri organisasi Budi Utomo oleh para mahasiswa kedokteran di Sekolah Tinggi Sofia, Jakarta pada waktu itu. Kemudian berdiri ormas Islam seperti Syarikat Islam, berdiri Indisi Partis, kemudian organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan kemudian Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Dari perjuangan organisasi-organisasi ini kemudian mereka mencari kode keindonesiaan. Akhirnya kemudian mereka menemukan satu formula, satu antitesa melawan dari politik pecah belah yang membelah kekuatan bangsa Indonesia pada waktu itu. Antitesanya adalah dengan menciptakan politik persatuan. Politik persatuan inilah yang akhirnya melahirkan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Saya sebut sebagai sebuah bangsa karena belum menjadi negara, belum ada pemerintahannya, belum ada presidennya, belum ada teritorial yang diakui. Tapi sebagai sebuah bangsa, karena ada kehendak melalui Kongres Kedua Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928, melahirkanlah Ikrar Bangsa Indonesia. Bangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah buah karya para pemuda Indonesia ketika mereka berhasil mencari satu antitesa, mencari satu perlawanan dari politik pecah belah yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada waktu itu. Lahirnya Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kita catat misalkan saja di poin Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga. Kongres Kedua Pemuda Indonesia dilaksanakan di Jakarta, di Jalan Keramat Raya sekarang. Ya, museumnya ada di dalam gambar. Museum Sumpah Pemuda di Keramat Raya. Situlah Kongres Pemuda Kedua Indonesia dilaksanakan. Pesertanya, karena diadakan di Pulau Jawa, mayoritas adalah pemuda-pemuda Jawa atau suku Jawa. Tapi kita lihat yang mereka pilih sebagai bahasa persatuan bukan bahasa Jawa yang seharusnya kalau kita ikuti demokrasi voting, demokrasi hitung kepala seperti yang sekarang kita praktekkan, mestinya kalau voting bahasa yang dipilih adalah bahasa Jawa karena peserta Kongres Pemuda Kedua pada waktu itu adalah mayoritas dari utusan pemuda-pemuda suku Jawa. Tapi mereka melihat bahwa Indonesia yang mereka cita-citakan, mereka Indonesia yang ingin mereka merdekakan, bukanlah satu negara yang akan didirikan di atas dasar mayoritas menguasai minoritas. Mereka tidak berpikir sektarianisme, mayoritas menguasai minoritas. Kemudian bahasa yang dipilih adalah bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu dipakai? Karena para pemuda Indonesia pada waktu itu menginginkan Indonesia ke depan perdagangannya maju, ekonominya maju. Maka bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dipilih sebagai bahasa persatuan pada waktu itu. Pelajaran moral berbangsa yang ditunjukkan oleh para pemuda-pemuda kita jauh di tahun 1928
mereka tidak berpikir mayoritas menguasai Indonesia. Kita Indonesia merdeka. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemerdekaan yang dipersembahkan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, yang di dalam narasi teks proklamasi dikatakan di sana bahwa hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian satu hari setelah 17 Agustus, tepatnya 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang dan memutuskan dua hal. Keputusan pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka untuk pertama kalinya, yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keputusan yang kedua, mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Di dalam konstitusi yang ditetapkan 18 Agustus 1945, ada pembukaan, preambul atau mukadimah. Di alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila ini kemudian dipersembahkan menjadi dasar, menjadi ideologi bangsa Indonesia merdeka. Kalau kita telisik secara lebih dalam melalui aspek historis, aspek filosofis, dan juga aspek secara juridis, maka akan kita lihat bahwa betapa para the founding fathers dan the founding mothers kita telah memikirkan sedemikian rupa satu dasar, satu ideologi bangsa Indonesia merdeka untuk bisa mempersatukan Indonesia yang beragam-ragam sukunya, beragam-ragam agamanya, beragam-ragam etnisnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya, dengan kearifan para pendiri bangsa kita, yang dimulai sejak sidang BPUPK, sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, ketika membahas apa dasarnya negara Indonesia merdeka, yang dimulai dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945, yang dimana dalam pidato itu untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia merdeka ditawarkan kepada sidang BPUPK sebagai satu dasar Indonesia merdeka. Lalu kemudian Pancasila yang ditawarkan Bung Karno itu diterima sebagai dasar falsafah Indonesia merdeka, sehingga kemudian dibahas oleh panitia 8 yang dibentuk dalam sidang BPUPK, di mana panitia 8 ini diketuai oleh Bung Karno, beranggotakan Bung Hatta, Muhammad Yamin Maramis, Otto Iskandar Dinata, MS Hartodikusumo, Ki Bagusdikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Sampai kemudian dibentuk panitia 9 oleh Bung Karno atas prakasa pribadinya, beranggotakan Bung Hatta, Maramis, Yamin Subardjo, Kiai Wahid Hasyim, Agus Salim, Kiai Kahan Muzakir, dan Abi Kusno Cokro Suyoso, yang kemudian melahirkan naskah apa yang disebut Piagam Jakarta, yaitu satu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila, sila ketuhanan di belakangnya berbunyi dengan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ketika akan disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang juga diketuai oleh Soekarno, sebagaimana saya katakan tadi, berubah 7 kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah kompromi, titik temu, kesepakatan, konsensus di antara pendiri bangsa, baik dari golongan Islam maupun dari golongan kebangsaan. Para alim ulama, pendiri bangsa Indonesia, Ki Bagusdikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Haji Agus Salim, dan lain-lainnya telah membuktikan bahwa para alim ulama pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita semua, mereka tidak hanya menganjurkan umat Islam untuk mencintai Islam sebagai agamanya, tapi juga dalam satu tarikan nafas diwajibkan menerima keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dalam satu tarikan nafas. Maka dengan berdirinya Indonesia dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, maka Indonesia berdiri sebagai negara bukan satu agama, bukan negara agama Kristen, bukan agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik, atau agama Islam, tapi juga bukan negara yang berpegang pada prinsip sekularisme yang menyampingkan sama sekali nilai-nilai ketuhanan. Indonesia berdiri sebagai negara ketuhanan, ketuhanan dalam arti yang bersifat universal. Maknanya adalah dalam negara Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, semua agama yang hidup di Indonesia diakui secara setara. Agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, umat Buddha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mengapa
dalam kalender nasional keagamaan kita, yang diperingati itu bukan hanya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tapi kita peringati juga secara resmi dalam kalender nasional agama-agama bangsa Indonesia yang ada di Indonesia. Hari raya Natal, hari raya Paskah, Nyepi, Waisak, Imlek, Galungan, dan lain-lain sebagainya. Inilah bukti dari konsensus para pendiri bangsa Indonesia menyepakati Indonesia sebagai satu negara ketuhanan. Negara ketuhanan ini adalah negara nasionalis religius. Saudara-saudara sekalian, inilah warisan para pendiri bangsa yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Kalau ada yang mengatakan, seperti hari ini kita lihat di medsos, Pancasila itu adalah produk kafir, produk togut, produk yang bertentangan dengan ajaran agama, dalam ini adalah ajaran agama Islam. Maka saya ingin tegaskan sekali lagi, mereka yang mengatakan bahwa Pancasila ini adalah produk togut, produk kafir, bertentangan dengan ajaran Islam, maka saya katakan mereka yang mengatakan demikian sesungguhnya dengan sadar telah menistakan ijtihad para alim ulama pendiri bangsa kita yang telah ikut merumuskan dan menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Tidak mungkin keulamaan atau keilmuan tentang agama yang dimiliki oleh Kiai Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Ki Bagus Adi Kusumo, Kahar Muzakir, dan lain-lain sebagainya. Mereka mau menerima Pancasila kalau dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Maka sekali lagi saya tegaskan, kalau hari ini ada yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan agama Islam atau ajaran Islam, mereka sesungguhnya telah menistakan ijtihad atau ikhtiar yang dilakukan oleh para alim ulama pendiri bangsa Indonesia yang telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Saudara-saudara kalian, GMFKPPI harus tetap solid, kuat, dan militan bersama dengan Pancasila, karena Pancasilanya satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia ini. Inilah takdir Tuhan yang tadi dikatakan oleh Dr. Yasona Lauli. Begitu majemuk, plural bangsa Indonesia. Dari sukunya saja, kita lihat ada 1.340 suku, menggunakan 733 bahasa, mendiami 17.504 pulau, kemudian ada 6 agama dan puluhan aliran kepercayaan. Para pendiri bangsa sudah memikirkan dasar negara apa, ideologi apa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Maka Pancasila adalah satu kristalisasi pemikiran para pendiri bangsa kita yang kemudian mereka menyadari kalau Pancasila ini dilaksanakan dengan teguh, dengan konsisten, maka bukan hanya bangsa Indonesia bisa bersatu, tapi bangsa Indonesia bisa mencapai tujuan bernegara. Saya tutup tausiah kebangsaan saya ini dengan mengingatkan kepada kita semua. Tidak ada satupun bangsa-bangsa di dunia yang dapat menjadi bangsa yang besar ketika bangsa itu tidak berpijak teguh pada filosofi bangsanya sendiri. Tadi Profesor Yasona Lauli sudah mengingatkan kepada kita semua. Bangsa-bangsa seperti China, Jepang, kemudian Amerika Serikat, Arab Saudi, Prancis, dan lain sebagainya menjadi bangsa yang besar karena mereka memegang teguh sendiri falsafah bangsanya. Dan bangsa Indonesia tidak mungkin dapat menjadi bangsa yang besar kalau kita menjiplak falsafah bangsa orang lain. Tidak mungkin menjadi bangsa yang besar bagi bangsa Indonesia kalau kita menjiplak falsafah bangsa Arab Saudi, menjiplak bangsa China atau bangsa Tiongkok, menjiplak falsafah bangsa Amerika atau bangsa-bangsa lain. Tapi bangsa Indonesia hanya dapat menjadi bangsa yang besar kalau kita berpegang teguh dan berpijak pada falsafah bangsa kita sendiri yang telah digali, dirumuskan, dan disepakati oleh para syuhada bangsa kita, pendiri bangsa kita, the founding father dan the founding mothers kita, yaitu Pancasila. Marilah kita pegang teguh Pancasila ini dalam kehidupan organisasi GMFKPPI, dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Jayalah GMFKPPI selama-lamanya. Salam solid, kuat, dan militan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat sore.